wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Soleh selaku presentator kegiatan diseminasi, Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti disampaikan oleh Bapak Soleh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati peserta diseminasi, adapun susunan acara pada kegiatan malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua presentasi budaya positif oleh Pak Soleh, dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara yang keempat adalah refleksi, dilanjutkan doa penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada malam hari ini, agar acara malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hatimiyah sayyidillahi lahumul Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Acara yang kedua adalah presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Soleh. Kepada Soleh silakan, waktu untuk presentasi diseminasi adalah 20 menit. Monggo Pak Soleh dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mengikuti diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Malang. Langsung saja saya share screen. Baik. Budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sebelumnya kita buat komitmen dulu atau kesepakatan dulu dalam sesi diseminasi ini atau dalam webinar ini. Yang pertama, semua diusahakan menyalakan kamera, kemudian hadir seutuhnya, kecuali kalau ada kepentingan yang mendesak, misalnya ke belakang seterusnya. Kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan chat, kemudian klik raise hand di Gmeet saat ingin bertanya, dan membuat catatan yang sekiranya diperlukan. Itu kira-kira kesepakatan yang atau komitmen belajar kita untuk malam ini. Kemudian alur presentasinya, yang pertama 5 menit perkenalan dan komitmen serta refleksi awal. Kemudian 35 menit, kalau mungkin bisa dipangkas tadi, alokasi yang diberikan oleh moderator sekitar 20-25 menit. Kemudian 15 menit untuk tanya jawab dan 5 menit untuk refleksi akhir. Untuk memulai, saya akan munculkan pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bagaimana dengan pernyataan ini? Nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama, kita mulai dari budaya positif. Saya kira kita sudah sering mendengar apa itu budaya positif. Kita juga sudah sering mungkin membaca budaya positif. Kalau definisinya, budaya positif adalah upaya pendidik menciptakan suasana aman, nyaman bagi murid yang merdeka untuk tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian, apakah makna disiplin itu? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian atau sesuatu tujuan mulia. Itu kalau dari segi makna kata disiplin. Kemudian bagaimana dengan disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan suatu upaya penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajari untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah atau menghargai atau sogokan, ancaman maupun hukuman. Berikutnya, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan apa yang sekiranya diinginkan? Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah kita menginginkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang kita harapkan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menginginkan pelajar kita itu menjadi pelajar yang mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Artinya pelajar kita diharapkan memiliki jiwa bergotong royong. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, bernalar kritis. Serta yang keenam, memiliki jiwa kreatif. Itu paling tidak diharapkan dengan adanya disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang membentuk menjadi profil pelajar Pancasila dari 6 nilai itu tadi. Kemudian berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Apa itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan atau fun. Ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Berikutnya adalah terkait dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman.
yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah, kita bisa memposisikan diri kita di bagian yang mana. Nah, ini ada 5 posisi yang bisa kita terapkan, yang bisa kita pakai ketika menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Dari kelima posisi kontrol ini seperti apa modelnya? Nah, ini sudah kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka guru kecenderungannya menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir terhadap siswa atau yang melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, seorang guru biasanya akan berbuat, dia akan berceramah atau memberikan nasihat, mengatakan seharusnya dan seterusnya, atau saya kecewa, ibu kecewa, bapak kecewa, dan seterusnya. Kalau memposisikan diri sebagai teman, guru itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu, dan seterusnya. Kalau memposisikan sebagai pemantau, tentu guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Guru bisa berkata apa peraturannya, kemudian hasilnya bisa menyelesaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai seorang manajer, posisi kontrol seorang guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan seterusnya. Ini 5 posisi kontrol dan contoh yang bisa diperbuat oleh seorang guru. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini kenapa yang dipilih keyakinan kelas bukan peraturan. Sebagai pembanding, ini bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, contohnya. Kalau keyakinan kelas sebagai tanggung jawab, bentuk tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kalau dalam peraturan, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tapi dalam keyakinan kelas, harus mempunyai komitmen, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau misalnya dilarang melakukan kekerasan, kalau dalam keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya. Kemudian kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh murid, tentu murid dengan guru. Dari kesepakatan kelas, maka lahirlah keyakinan kelas. Kalau misalnya datang ke kelas tepat waktu, maka keyakinan kelasnya bisa menghasilkan untuk menghasilkan ajaran agama untuk kebaikan dan seterusnya. Kesempatan kelas misalnya angkat tangan sebelum berbicara, misalnya mau bertanya, mau menjawab, menjaga kebersihan lingkungan dan seterusnya. Ini contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kenapa tadi yang dipilih adalah keyakinan kelas bukan peraturan? Karena nanti akan menghasilkan, kalau peraturan yang kita pilih nanti akan menghasilkan sebuah hukuman. Tapi kalau keyakinan yang kita pilih nanti adalah sebuah konsekuensi. Jadi kalau misalnya peraturan, kalau siswa melanggar maka dia akan disanksi, dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau sesuatu keyakinan yang sudah dibuat bersama, maka pasti ada konsekuensinya yang harus ditanggung.
Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci disiplin, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi adanya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman bisa membuat marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan atau mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu menurut Goshen dalam Goshen 2004. Berikutnya adalah terkait dengan restitusi. Ada segitiga restitusi yang bisa kita terapkan, bisa kita pakai. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa contoh menstabilkan, validasi, menanyakan, dan seterusnya. Ini materinya. Kalau kita mau menstabilkan identitas, jadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan guru? Guru bisa mengatakan kepada siswa atau kepada murid bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, guru juga bisa berkata, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Restitusi ini bisa dilakukan, tujuannya adalah untuk menstabilkan siswa atau murid. Ketika murid melakukan kesalahan, guru bisa melakukan restitusi, segitiga restitusi tadi dengan menggunakan menstabilkan identitas siswa tadi, sehingga siswa tidak merasa terhakimi. Kemudian restitusi segitiga yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Yang pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya. Apakah itu power atau kekuatan, apakah itu freedom atau kebebasan, apakah itu cinta dan rasa kasih sayangnya, ataupun fun atau kebahagiaan, ataupun untuk bertahan. Itu paling tidak kebutuhan setiap manusia. Untuk ini, guru bisa berkata atau bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap
berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Guru juga bisa berkata, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Bisa juga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Melakukan lebih baik lagi untuk besok di lain waktu dan seterusnya. Kemudian restitusi segitiga yang ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat masa kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru untuk memastikan menanyakan keyakinan apa yang sudah dilakukan seorang anak itu. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kata-kata yang bisa digunakan seorang guru untuk menanyakan keyakinan terhadap siswa ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan misalnya. Dikembalikan lagi kepada kesempatan kelas yang sudah dibuat. Itu paling tidak budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah atau di kelas khususnya, sehingga paling tidak sudah tidak lagi adanya hukuman, adanya peraturan, tetapi kita harus berdasarkan pada kesepakatan atau keyakinan kelas, sehingga tanpa kita sanksi atau tanpa kita hukum, mungkin anak dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, anak akan menyadari. Mungkin kita cukup dengan mengatakan, halo, itu kenapa? Nah, itu mungkin dia akan menyadari sehingga dia akan minta maaf, mungkin dia akan segera mengubah perbuatan yang salahnya menjadi lebih baik. Saya kira cukup untuk presentasi saya kali ini. Mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Monggo Pak Fendi. Terima kasih Pak Soleh atas paparannya tentang diseminasi budaya positif. Paparannya sangat baik dan sangat jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya beri 2 kesempatan untuk penanya, ya, masing-masing bisa menanyakan kepada Bapak Soleh terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan kepada Bapak Soleh. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa langsung bertanya. Kalau raise hand saya kok hilang ya? Monggo ada yang raise hand. Hilang semua. Saya Pak. Pak Indra. Halo. Iya. Oke, monggo Pak Indra Saya kok silakan. hilang ya? Apa semua gitu? Cek. Sama Pak. Ya, nggak ada, Pak. Nah, Ya, kemana ya? Pak. Hilang, Pak. Iya, mungkin nggak di share screen itu jadi nggak ada raise hand. Oh, coba di screen Pak ya. Ya di share screen aja biar ada raise hand-nya. Tadi ada kok langsung hilang. Ada rasanya Pak. Iya, nggak ada. Nggak ada ini. Oke, monggo kita beri kesempatan Pak Indra dulu mawon, monggo. Jadi mungkin pesannya tidak ada ini, hilang entah kemana, mungkin sudah malam. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat. Baik, Pak Soleh, dari pemaparan presentasi tadi ada yang menarik buat saya. Oke. Itu antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, saya tertarik bagaimana cara menyusun kesepakatan, bagaimana cara menyusun keyakinan, supaya kita tahu
bahwa kita tahu bedanya gitu loh Pak, antara kesepakatan dan keyakinan. Itu Pak, terima kasih. Baik Pak. Langsung dijawab atau gimana Pak Pendi? Oke, monggo Pak Soleh bisa langsung dijawab dulu atau mungkin ada yang bertanya lagi Bapak Ibu, kita tampung dulu mungkin kalau ada yang bertanya lagi. Mungkin masih satu Pak Soleh, monggo bisa ditanggapi dulu Pak Soleh pertanyaannya. Baik Pak Indra, terima kasih pertanyaannya yang sangat baik. Bagaimana untuk membuat kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas itu bisa kita buat secara bersama-sama Pak. Yang pertama, tentu kita diskusikan dengan siswa dalam satu kelas. Siswa kita minta untuk membuat, ya kita beri kesempatan untuk berpikir kira-kira apa yang kamu inginkan dengan kelas kita ini. Ya, siswa kita berikan semacam topik, kemudian sudah tuliskan hal-hal apa yang boleh, apa yang tidak boleh, atau apa yang kamu inginkan dalam kelas ini mau dibawa kemana, mau seperti apa. Nah, sehingga siswa yang ada dalam kelas itu kita beri kebebasan Pak. Misalnya siswa yang mengumpulkan tugas telat, misalnya nilainya dikurangi dan seterusnya. Atau siswa yang nilainya bagus harus bisa berbagi dengan temannya, misalnya sebagainya. Jadi kita seorang sebagai guru, kita minta siswa untuk mendiskusikan. Jadi masing-masing siswa untuk menuliskan keinginannya masing-masing. Kemudian nanti kumpulkan. Misalnya siswanya ada 30 orang, ada kemungkinan ada keinginan yang sama, ada keinginan yang berbeda. Kemudian yang sama itu kita kelompokkan, kita tempelkan, misalnya kita buat di papan, kita suruh menempelkan semua keinginannya yang sudah dibuat tadi, kemudian dipilah Pak. Ya, kalau sudah terpilah-pilah ternyata ada yang sama sekian, yang beda sekian, ya, lalu kita diskusikan lagi, kita tampung yang sama, kemudian kita sepakati. Kalau misalnya ini ada kesempatan seperti ini, masuk ke sekolah harus 15 menit sebelum pelajaran dimulai misalnya, kita tawarkan Pak. Namanya kesepakatan, berarti kita sepakati bersama. Kalau ternyata sepakat, jadilah kesepakatan yang pertama Pak, dan seterusnya. Itu. Kemudian bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas itu itu kan juga berasal dari kesepakatan yang sudah dibuat Pak. Cuma bedanya kalau keyakinan itu mungkin harus ada dari stimulus dan responnya dari diri siswa itu Pak. Pada dasarnya cara membuatnya ya hampir sama sebenarnya. Cuma kalau dari keyakinan mungkin tahapannya sudah lebih tinggi daripada kesepakatan. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Indra. Mungkin barangkali teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan masukannya mungkin. Oke. Terima kasih Pak Soleh. Gimana Pak Indra? Dari jawaban Pak Soleh tadi, apakah Pak Indra mau menambahkan atau masih mau menanggapi? Silakan Pak Indra. Ya, Pak Indra, bagaimana? Mungkin ini menambahkan Pak Soleh ya. Iya, monggo Pak. Untuk kesepakatan kelas itu menuntun nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas itu Pak Soleh mungkin. Jadi sudah betul Pak Soleh tadi mungkin kesepakatan kelas dulu, baru membentuk keyakinan. Ujung-ujung positifnya adalah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang sudah disepakati. Terima kasih Pak Soleh. Yeah. Selanjutnya monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau menanggapi silahkan, atau mungkin dari paparan Pak Soleh tadi ada yang kurang, silakan Bapak Ibu mau menanggapi, monggo silakan. Mungkin saya beri waktu untuk satu penanya lagi, monggo silakan Bu Putri. Oke. Ini Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ada kasus Pak, ini jadi sharing ya Pak. Monggo. Jadi teman saya itu kan mengajar di kelas rendah, kelas 2.
ada salah satu muridnya yang bermasalah, jadi anaknya itu jahil, tapi saking jahilnya itu kebablasan sampai menyakiti temannya. Nah, teman saya istilahnya sempat ingin melakukan restitusi kepada muridnya, jadi ingin melakukan pendekatan, ingin memvalidasi kebutuhannya atau bagaimana. Tapi sebelum hal itu terjadi, anak itu masih baru dipanggil saja sudah menangis. Jadi anaknya sudah menangis, dan jadi gurunya tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga penanganannya itu tertunda dan akhirnya istilahnya merugikan yang korban, karena gurunya tidak bisa melakukan apa-apa karena ya itu tadi, dia akan melakukan hukuman juga takut salah, melakukan konsekuensi itu juga bagaimana dia pertamanya hanya ingin menanyakan guru kenapa sih kok dia bersikap seperti itu, tapi belum ditanya, belum apa sudah menangis. Bagaimana penanganannya hal seperti itu ya menurut Bapak, bisa memberikan masukan untuk teman saya mungkin. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Ini kasus yang cukup menarik. Ada seorang siswa yang mungkin bermasalah dengan temannya, gitu Bu ya. Kemudian sebagai seorang guru ingin memberikan restitusi. Tapi begitu siswa itu mau dipanggil, belum direstitusi, tapi siswanya sudah ada rasa takut. Artinya dia sudah menangis lebih dulu, gitu Bu ya. Bagaimana cara menyikapi kalau terjadi seperti ini? Mungkin guru tersebut harus terlebih dahulu melakukan pendekatan, Bu. Pendekatan seperti apa yang diinginkan? Mungkin bisa menggunakan pendekatan melalui pihak ketiga. Artinya pihak ketiga bisa dengan teman dekatnya, bisa dengan guru yang dianggap lebih dekat, atau siswa itu kalau dengan guru si A, mungkin guru yang lebih dekat dengan dia mau terbuka. Jadi sebelum, anggaplah guru yang mau melakukan restitusi adalah wali kelasnya, mungkin wali kelas tersebut bisa minta bantuan dengan guru, mungkin guru yang lain yang lebih dekat, atau bisa juga dengan orang tuanya, Bu. Dengan orang tuanya, lalu orang tuanya bisa memberikan mengajak anaknya itu bahwa untuk menghadap ke wali kelasnya, mungkin orang tuanya atau teman dekatnya atau guru yang dianggap dekat dengan anak tersebut. Bagaimana caranya untuk bisa mengajak anak, memberikan masukan-masukan bahwa tidak akan dia apa-apakan. Bapak wali kelas atau ibu wali kelas hanya ingin sekedar ngobrol biasa, misalnya seperti itu. Nah, ketika anak sudah bersedia menemui wali kelasnya, katakanlah seperti itu, nah disitulah mungkin wali kelas bisa melakukan restitusinya, Bu. Jadi kalau misalnya anak itu belum dipanggil sudah menangis, mungkin wali kelasnya tadi, kalau menurut saya bisa menggunakan pihak ketiga, Bu. Bisa wali kelas, bisa guru yang dianggap dekat, bisa teman dekatnya, atau bisa juga orang tuanya bahkan. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Atau mungkin dari teman-teman yang lain mungkin. Bu Putri masih mau menanggapi, mungkin bisa sharing. Akhirnya ini Pak, solusinya teman saya seperti itu. Apakah ada kesamaan dengan yang dijawab dengan Pak Soleh tadi, atau mungkin Bu Putri juga punya pengalaman menangani masalah tersebut? Sebenarnya itu kemarin sharing sama saya, dan saya juga sedikit bingung ya jawabnya. Tapi saya kemarin jawabnya cuma harus bertahap. Memang hampir sama dengan jawaban jenengan. Memang harus bertahap, dan memang harus pendekatan terlebih dahulu. Mungkin karena dia menangis karena anak itu masih belum ada rasa percaya pada guru tersebut, mungkin karena seperti itu. Saya juga kemarin mengatakan seperti itu, Pak. Dan yang pihak ketiga itu yang kemarin belum sempat terpikirkan. Malah teman saya menambahkan kalau dari pihak yang korban itu orang tuanya mendesak untuk agar anak ini ditangani gitu. Makanya itu
teman saya sempat kebingungan bagaimana cara menangani anak tersebut. Itu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Putri. Jadi jawaban Pak Soleh mungkin ada tadi ada tutor supaya juga ya Pak Soleh ini. Iya, Ada betul. orang tua juga, mungkin ada guru-guru yang disenanginya. Mungkin dari kasus ini ada teman-teman peserta diskriminasi yang mau menambahkan mungkin pengalaman yang ada di sekolahnya hampir sama atau ada penanganan khusus, mungkin monggo Bu Gusnul. Ya mungkin yang dari kelas bawah biasanya karena Bu Gusnul ini biasanya kalau anak nangis itu biasanya kecil, mungkin kelas 1. ya Iya, Pak. sehari-hari kayaknya. Sedangkan itu menangis atau juga. berdiri Iya. dari kita mungkin ya bisa kita saling bertukar pendapat. Bu Ririn, monggo. Oke, Ya. Bu Ririn. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau seperti itu sering terjadi pada tingkat TK. Untuk kejadian seperti pada Bu Putri, itu biasanya memang kita harus menunggu kesiapan anak. Kita tidak bisa langsung mengklarifikasi kepada anak kalau kondisi anak tersebut belum siap. Apalagi kondisi nangis, itu jelas tidak bisa ditanya. Jelas kita harus menunggu kesiapan anak, psikologis anak itu seperti apa. Kalau dia memang belum siap, kita tidak bisa menanya langsung. Jelas kita harus menunggu kondisi anak stabil. Nah, mungkin itu tahap kita menstabilkan. Baru setelah si anak tadi sudah siap untuk ditanya, kita bisa menanyakan tahapan lebih lanjut. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Berarti kalau kelas kecil itu menunggu timingnya anak itu enak, timing yang tepat gitu Bu ya. Mungkin kalau di kelas bawah gitu. Iya, Pak. Ini mau menambah. Monggo Bu Gusnul ya. Monggo Bu Gusnul mau menambahkan. Silakan. Kecil Bu, suaranya Bu. Bisa Bu, Suaranya tidak Yang terdengar kecil. Bu Gusnul. Sudah dengar Bu? Oke. Monggo. Mungkin Bu siapa ini? Bu Novi. Ini senior kita ya. Mungkin Pak Nur Malasari nih Bu. Ya. Kenapa Bu? Monggo Bu Novi, mungkin ini tadi ada permasalahan Bu Putri seperti itu diskusi anaknya menangis. Apakah Bu Novi juga pernah mengalami hal serupa atau bagaimana terhadap kasus-kasus tersebut mungkin Bu Novi? Ya, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat Bu Ririn maupun Pak Soleh. Jadi yang kita tunggu dulu emosi anak itu stabil dulu, baru kemudian mungkin yang dikatakan Pak Soleh tadi mengambil pihak ketiga itu juga lebih baik. Mungkin anak juga kalau kita ditanya langsung oleh gurunya, kalau keadaan seperti itu mungkin dia juga merasa kurang nyaman dengan gurunya. Jadi bisa juga diambil pihak ketiga, misalnya Bu Putri yang menangani, atau dirasa anak itu dekat dengan siapa. Jadi yang menangani orang yang anak itu pilih untuk berani bercerita. Dengan begitu anak akan bebas bercerita tanpa ada rasa mungkin takut atau malu pada orang yang pada gurunya tadi yang membuat si anak itu menangis. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bu Novi atas tanggapannya, mungkin hampir sama dengan Pak Soleh tadi. Mungkin Bu Gusnul ini rupanya mau menambahkan ini juga. Masih di mute Bu. Ya,
masih jemur. Oke. Masuk Ya, Bu. udah, ini bisa baiknya. Nah, itu masih mati lagi. Oke, mungkin masih kendala. Jadi intinya mungkin saya juga pernah itu Pak Soleh juga mengalami dengan situasi yang disampaikan Bu Putri tadi. Jadi intinya ya memang kita kalau anak nangis itu nangis ya yopo kudu ngenteni meneng dan tenang Pak. Kita menunggu tenangnya anak itu. Kalau sudah tenang baru mungkin kita bisa ditanya, ini kalau anak besar ya, saya pernah menangani itu bisa ditanya seperti itu, atau mungkin kita juga menghadirkan mungkin teman dekatnya juga tadi sudah dibicarakan oleh Pak Soleh tutor sebaya, atau mungkin dengan sosok yang disenanginya. Jadi kita kalau ada anak nangis itu memang dilema gitu Ibu. Kita harus menenangkan anak itu dulu. Ya, kalau gurunya yang nangis beda ya, dengan tanya ini Pak Soleh ini. Beda Pak. Ya, jadi intinya kita hampir sama, langkah-langkah institusi, langkah-langkah yang kita lakukan mungkin hampir sama. Setiap Bapak Ibu mungkin punya cara tersendiri. Jadi yang penting itu kalau anak nangis, kamu saya untuk ditenangkan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain, atau akan menambahkan atau ada pengalaman lain tentang kegiatan-kegiatan budaya positif yang ada di sekolahnya. Kita bisa saling sharing, bisa saling membandingkan untuk kita reflektif. Monggo, mungkin Bu Dwi ini, silakan Bu Dwi Fitri. Oke Bapak, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan sharing siswa kelas 3 ya, kelas 3 yang saya ampu. Di sini saya mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Nah, di kelas saya itu kan sebelum saya menerapkan segitiga restitusi, itu selalu anaknya tuh datang terlambat. Terus kadang kalau waktu ada kegiatan tidak masuk. Nah, itu ya 4 kali kalau tidak salah itu datang terlambat. Kemudian waktu berangkat sekolah, waktu pagi-pagi itu saya dekati, terus saya tanya menggunakan segitiga restitusi. Itu saya tanya, ternyata kebutuhan anaknya itu memang adik-adiknya, terus kakaknya banyak, pokoknya keluarganya banyak. Nah, di situ saya mengetahui kalau memang butuh kasih sayang, kemudian memang belum tercukupi begitu. Nah, namun anak ini seperti mutiara yang pokoknya mutiara yang berharga gitu Pak. Kalau di pelajaran itu selalu, kalau hafalan matematika itu selalu cepat hafal, kalau hafalan bahasa Inggris itu cepat hafal. Cuma yaitu memang kurang kasih sayang, jadi selalu kadang kan datang terlambat. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, saya tanya, sekarang sudah mulai datang pagi, meskipun tidak pagi tapi sudah datang pagi, ikut senam. Kemudian anaknya itu sudah terbuka dengan saya, kemudian tidak pernah membolos lagi. Nah, yang saya takutkan itu yaitu nanti kalau misalnya naik kelas 4, nah anak ini kembali seperti itu lagi, karena memang ilmu yang dari guru penggerak itu, disiplin positif itu kan sangat bagus sekali diterapkan ya. Yang saya takutkan tuh anak ini kan seperti mutiara. Saya takut nanti kalau ke kelas 4 dia kembali lagi, padahal dia tuh sangat pintar sekali kalau hafalan, kemudian bahasa Inggrisnya itu sangat bagus sekali Pak. Jadi saya ingin teman-teman saya di sekolah gitu bisa ikut guru penggerak ini biar tahu ilmunya tentang manfaat disiplin positif, kemudian segitiga restitusi, posisi kontrol itu kan sangat bermanfaat sekali. Jadi anak-anak yang mutiara-mutiara ini tadi kita bisa memvalidasi kebutuhannya apa, kita bisa memperhatikannya dengan baik, sehingga
mutiara terpendam ini bisa bersinar gitu Pak. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Twi. Ini sharing yang sangat menarik sekali ini dari Bu Twi. Jadi dengan restitusi ini mutiara terpendam dari anak tersebut bisa muncul. Bagus sekali Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini satu lagi kita tukar pendapat saja. Kalau ingin pertanyaan, kita sering menemui atau kita sering juga diseminasi, mungkin kita tukar pendapat. Apakah ada permasalahan di sekolah Bapak Ibu, mungkin bisa kita pecahkan bersama. Seperti contoh Ibu Putri tadi, mungkin dari sekolah-sekolah Bapak Ibu ada suatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Mumpung ini kita ada momen diseminasi budaya positif, kita bisa saling sharing di kesempatan ini. Monggo, mungkin satu lagi. Ya, Pak, saya. Ini monggo Pak Indra. Hanya sharing, Pak. Ya. Iya, kalau di SMK, ya, kalau di saya, jadi biasanya itu kita, ya, kalau saya harus tetap melakukan restitusi. Kalau makanya kan tadi saya tidak berani komentar karena kalau wali kelas itu kan komplit ya. Kalau di SD guru kelas itu kan komplit. Ya kalau bisa guru PPKN, matematika, IPA, IPS, bisa jadi BK dan sebagainya. Kalau di SMP sama SMA, SMK itu hampir sama. Jadi saya harus tetap melakukan restitusi di saya. Itu untuk menyayangi anak saya. Kalau sampai anak saya itu masuk ke BK karena permasalahan, jadi masuk BK itu anggapannya anak berarti anak itu bermasalah. Tapi sekarang tidak masuk BK itu biar bisa karena nilainya yang bagus, prestasinya yang bagus, itu juga masuk ke BK. Nah, begitu anak mempunyai permasalahan, kalau di saya begitu ada permasalahan, kalau tidak tuntas di wali kelas maka akan dibawa ke BK, dan kalau sudah dibawa ke BK masih ada kelanjutan lagi dibawa ke siswaan, maka konsekuensinya akan lebih berat lagi. Jadi kalau di tingkatan SMP, SMA, SMK seperti mungkin Pak Soleh juga sudah paham. Jadi kalau misalkan ada anak berkelahi, anak bertengkar, ya kita harus menyelesaikan sebisa mungkin. Kalau sudah masuk tahapan BK, apalagi ada yang terluka dan sebagainya, maka nanti akan dibawa ke siswaan. Konsekuensinya akan lebih berat lagi karena di situ sudah ada tata tertib bahwa misalkan berkelahi di sekolah terdapat poin atau konsekuensinya atau sanksinya apa. Nah itu, jadi kalau misalkan ada anak saya yang bermasalah di kelas, saya berusaha untuk melakukan restitusi. Tapi kita ada yang sama, ya menunggu anak itu tenang, baru nanti kita panggil, kita selesaikan. Kalau saya, karena saya sayang dengan anak-anak saya, ya jadi sebisa mungkin harus selesai di saya. Entah itu yang manggil orang tua, entah itu saya yang ke rumahnya, itu harus berhenti ke saya. Jadi kalau sampai ke BK, sampai ke kesiswaan, itu lain. Apalagi sampai kepala sekolah. Dan berarti kalau kesiswaan tidak mampu sampai ke sekolah-sekolah, sudah anak itu harus pindah dari sekolah. Itu kalau di SMK, di SMA, itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Indra. Berarti kalau di SMK atau SMP kan mungkin ada guru BK, tetapi guru mapel atau mata pelajaran ya Pak Indra ya. Jadi itu boleh ya melakukan restitusi terlebih dahulu ya sebelum ke ranahnya BK dulu. Seperti itu Pak Indra. Wali kelas.
wali kelas dulu ya. Ya, Berarti sebagai wali tetap wali kelas yang melakukan restitusi dulu. Iya. Misalkan pada saat pelajaran saya ada anak yang bermasalah, saya melaporkan ke wali kelas atau saya menerima wali kelas. Ini ada pengalaman yang lucu kemarin. Pengalaman lucu ya, mana ya? Ya membahayakan juga. Jadi siswa saya, anak saya itu teriak. Pas pada waktu pelajaran bahasa Inggris, guru bahasa Inggris ini kaget sampai lemas, akhirnya keluar kelas menenangkan diri, bilang ke saya, Pak, anak Isamen mengamuk-ngamuk, bengok-bengok. Saya kaget. Nah, berhubung ini si ibu ini hamil muda, ya si ibu sampean diam di sini dulu, saya panggil anaknya, saya lakukan restitusi. Kenapa kamu teriak-teriak? Oh, teman-teman juga ramai dan sebagainya, Pak. Gini. Ya sudah, kira-kira ini kayak itu baik enggak? Ya enggak baik, Pak. Ya sudah, kalau begitu kamu bersedia enggak memperbaiki salahmu ini? Ya, siap, Pak. Saya enggak akan berteriak-teriak lagi di dalam kelas. Nah, besoknya guru bahasa Inggrisnya enggak masuk, akhirnya keguguran. Nah, wis. Ya, terima kasih Pak Indra, karena ini waktu kita juga sudah mepet, sudah hampir 1 jam nih untuk sesi tanya jawab mungkin atau sharing sudah cukup. Saya sudah cukup. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Mari Bapak Ibu kita refleksi kegiatan diseminasi yang sudah dilakukan oleh Pak Soleh. Mungkin refleksi kita adalah refleksi menggunakan 4P saja. Yang P pertama mungkin saya ingin satu orang ya. P yang pertama adalah peristiwa. Jadi peristiwa apa yang terjadi, kita refleksi saja. Mungkin monggo Bapak Ibu yang mau merefleksi yang P pertama, kita melakukan refleksi 4P saja. Saya, Pak. Peristiwa apa yang terjadi? Oke, Pak Indra. Iya. Hari ini sangat mengesankan, Pak ya. Kita melakukan diseminasi, Pak Soleh melakukan diseminasi kepada kita semua, memberikan presentasinya yang cukup bagus. Peristiwa hari ini yang sangat mengesankan sekali ya, penyelesaian masalah-masalah baik di kelas, baik di TK, SD kelas bawah, SD kelas atas, sampai SMK. Nah, penyelesaian masalah ini tentunya jangankan SD dengan SMP dengan SMK, bahkan sesama SD pun itu berbeda. Ternyata ada banyak pengalaman sekali, ada banyak kejadian, contohnya seperti kasusnya kita. Itu Pak peristiwa yang menurut saya sangat berkesan sekali. Jadi ternyata maaf, ternyata permasalahan di SD ya cukup rumit. Kalau ada permasalahan ya kan, anaknya soalnya kecil, Wali kelas juga BK juga ya wis semuanya lah. Kalau kadang di SD itu disuruh TK, diam SD tambah itu nangis susah bandel, banget. kan gitu. Disuruh diam nongwali sih tambah baker, kita sentuh tambah bengok-bengok. Nah itu kan juga permasalahan ya. Tapi hari ini kita mempunyai solusi, mempunyai ya setidaknya jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Indra. Yang kedua adalah P yang kedua adalah perasaan. Jadi perasaan apa yang muncul saat proses kegiatan diseminasi ini? Mungkin Bapak Ibu bisa mengungkapkan perasaan apa yang muncul saat proses pelajaran ini. Monggo, Bu Dwi mungkin. Setelah melakukan restitusi tadi dan setelah mengikuti diseminasi Pak Soleh ini, perasaan saya itu sangat antusias sekali, Pak. Saya sangat antusias ini menerapkan
budaya-budaya positif yang sudah dipelajari di diseminasi ini. Kemudian lebih merasa lega, puas gitu. Karena setelah melakukan segitiga diskusi, ternyata saya bisa menemukan mutiara yang terpendam di peserta didik saya. Waktu kelas 1, 2 itu katanya anaknya begini, ternyata waktu saya melakukan segitiga diskusi dengan mendekatinya, terus ternyata memvalidasi kebutuhannya, ternyata anaknya semakin semangat belajar dan menjadikan saya semakin antusias. Ya, seperti itu Pak. Ya. Oke. Terima kasih Bu Dwi. Ya, dengan mutiara terpendam tadi saya ingin sekali ini mencontoh Bu Dwi bagaimana bisa membuat mutiara yang terpendam itu menjadi terlihat seperti itu Pak Indra ya. Ketiga adalah pembelajaran. Mungkin dari pembelajaran diskusi kita, mungkin kita dapat pembelajaran apa yang kita dapatkan. Mungkin Bu Ririn, silakan Bu Ririn. Terima kasih Pak untuk pembelajaran yang saya dapat dari pertemuan kali ini. Cukup banyak ya. Saya bisa tahu mulai dari jenjang yang saya ampuh sampai jenjang yang lebih atas. Kita bisa menerapkan budaya positif sesuai dengan kapasitas anak-anak yang kita ampuh, dan kita bisa nantinya bisa menerapkan seperti ketika restitusi pada anak-anak. Walaupun memang tingkatan kita berbeda-beda, tapi kita tetap bagaimana penerapannya nanti sesuai dengan kondisi anaknya, bagaimana supaya kita bisa menciptakan budaya positif. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ririn. Dan ini yang terakhir ini untuk presentasi kita. Nah, ini perubahan Pak Soleh. Kita tadi sudah mendiseminasikan budaya positif. Mungkin jika ingin membuat perubahan dengan budaya positif tadi, mungkin apa yang perlu ditindaklanjut, terus strategi yang dilakukan mungkin ini untuk Pak Soleh. Semoga Pak Soleh. Baik, terima kasih Pak Fendi. Dari refleksi yang bisa kita lakukan adalah untuk bisa menindaklanjuti terhadap budaya positif apa yang saya diseminasikan hari ini adalah tentu kita perlu mendapatkan dukungan dari sekolah Pak. Jadi kita melakukan pendekatan ke pihak sekolah, khususnya kepada kepala sekolah. Kemudian kita juga harus melakukan pendekatan kepada semua Bapak Ibu guru. Baru kemudian kita bersama siswa. Karena tidak akan berhasil dan tidak akan bisa kalau kita melakukan seorang diri Pak. Jadi kita harus tetap, seluruh warga sekolah harus mau melakukan perubahan untuk mau menerapkan budaya positif. Jadi dengan adanya kerjasama atau kolaborasi semua warga sekolah, itu diharapkan budaya positif akan tercipta, akan tercapai, sehingga nantinya sekolah itu akan menjadi lebih baik, menjadi sebuah taman yang menyenangkan buat anak-anak. Sehingga anak-anak itu ke sekolah bukan karena terpaksa supaya dapat ijazah, tapi ke sekolah karena memang dia berkeinginan untuk mencari ilmu Pak, mencari sesuatu. Kalau ibaratnya Bu Dwi tadi, untuk menemukan mutiara yang sudah lama terpendam. Jadi karena setiap anak itu adalah sebuah mutiara Pak. Jadi bagaimana mutiara itu bisa bersinar, bisa mempunyai nilai lebih, tentu harus ada orang yang mampu memolesnya Pak. Mutiara tidak akan bisa memoles dirinya sendiri kalau tanpa ada tukang polesnya. Sehingga dengan siapa tukang polesnya? Tentu sekolah. Nah, di dalam sekolah itu banyak organnya, ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada komite, ada wali murid. Tentu yang tidak kalah penting adalah siswa itu sendiri. Nah, dengan kolaborasi yang kompak, nanti diharapkan mutiara-mutiara itu akan bersinar dengan sangat cerah dan mempunyai nilai jual yang tinggi Pak. Sehingga harapannya dengan penerapan budaya positif di sekolah,
tujuan pembelajaran seperti yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu harus merdeka, itu akan tercapai, Pak. Saya kira seperti itu, Pak Wendy, refleksi dari saya terhadap penerapan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksi yang sampai ini. Semoga dengan kita diskusi dan seminar ini kita dapat membawa perubahan bagi diri kita, bagi sekolah kita, bagi anak didik kita. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita mungkin telah usai, waktu sudah menunjukkan 1 jam lebih. Untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Ibu, dan bagi saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila saya dalam menjalankan kegiatan ini kurang baik, saya sebagai selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Nggak perlu foto, Pak, foto bersama, Pak. Oh yang itu Oke. Foto-foto, kita menipu Mas Soleh. Ya, saya mulai 1, 2, 3. Oke, saya buku. udah, Pak. Lagi-lagi 1, 2, 3. Oke. Siapa? Terima kasih, Pak. Mohon maaf kurang lebihnya. Yang ada kepentingan, yang mau makan, yang mau beribadah, monggo. Oke, monggo Bapak Ibu yang terima kasih Bu Novi, Sami-sami. Dwi, Bu Sampun Riri, ya, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mundur ya Pak. Nggih. Oke, monggo Bu. Oke. Matur Oke, nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.